Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menahan dan menetapkan Ketua Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, yaitu Sudirman, dan salah satu pengasuh bernama Yusuf sebagai tersangka karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di panti asuhan tersebut. Sementara satu tersangka lain bernama Yandi Supriyandi ditetapkan polisi dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menahan dan menetapkan Ketua Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Sudirman, dan salah satu pengasuh bernama Yusuf sebagai tersangka karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di panti asuhan tersebut. Sementara satu tersangka lainnya bernama Yandi Supriyadi ditetapkan polisi dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu Saudara Sudirman selaku Ketua Yayasan, kemudian yang kedua adalah Saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meninjau langsung Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang, Banten, merespon adanya kasus pelecehan seksual di lokasi tersebut. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur ini tidak memiliki izin operasional dari Kemensos. Blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang dikonsolidasi oleh RT RW. Jadi mendirikan seperti ini harus mendapat persetujuan. Sampai saat ini polisi menyebut terdata sebanyak 7 orang korban pelecehan seksual yang terdiri dari 4 anak dan 3 dewasa. Sampai saat ini polisi masih membuka posko pengaduan bagi korban pelecehan seksual. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, 7 orang diduga menjadi korban kasus asusila yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan di kota Tangerang, Banten. Polisi telah menetapkan 3 orang yang merupakan pengurus panti asuhan sebagai tersangka. 7 orang diduga menjadi korban asusila yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten. Dalam kasus asusila, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. Rentang usia korban mulai dari 8 tahun hingga 16 tahun. Berdasarkan keterangan orang tua asuh para korban, diduga jumlah tersebut dapat bertambah. Yang sudah dilaporkan, sudah berjalani ongoing proses 7 korban. 1 sudah kasus ini saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban. Ini mengikuti. Nah, tapi ternyata banyak korban-korban berikut, ya udah ini jalan. 7 ditambah 22 berapa, Mas? 29. 29 ditambah 3 32. Data yang ada di saya ada 32 korban. Sebagian korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya ditempatkan di rumah donatur. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan trauma healing untuk para korban. Terakhir sudah ada datanya dari Kemensos, telah mendatangi Dinsos untuk didata beberapa anak yang akan nanti insya Allah dirujuk di Kemensos, di Handayani, dan sisanya juga nanti akan diajak untuk rehabilitas. Jangan sampai anak-anak ini traumanya akan timbul lagi. Jadi kita harus rehabilitas, karena itu kan tugas KLPA itu menjaga psikis, ketraumaan dan sebagainya untuk bisa halayak. Polisi telah menetapkan 3 orang yang merupakan pengurus panti asuhan sebagai tersangka. 2 orang sudah ditahan, yakni ketua panti asuhan berinisial S dan pengurus panti asuhan berinisial YB. Sedangkan 1 orang lainnya hingga kini masih buron.
Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.